Ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Gereja sampah atau gereja Simon si penyamak kulit. The Church of Simon sana. Lihat gereja yang dipahat di Bukit Batu. Mari masuk dari pintu yang kiri itu ya. Pintu yang pertama duduk sini ya. Sebelah sini. Ya. Gereja sampah. Ini Tunggu dekat sini, dekat sini. Dekat lagi, dekat. Ada orang lumpuh. Ada orang lumpuh. Ada orang lumpuh mau didoakan. Ada orang lumpuh mau didoakan. Salang teh. Iya. Ya tuh bini aja.
Ini gereja sampah juga sering disebut gereja mujizat karena selalu saja ada mujizat terjadi di sini. Ini masih beberapa tingkat ke atas, namun saya sudah capek mendaki. Naik lagi. Masih 2 tingkat ke atas. Bisa kita bayangkan betapa banyak umat Tuhan yang bisa datang di sini beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya akan naik lagi. Oke, yang tertinggi. Ini hanya bisa sebatas ini. Untuk ke atas sudah dilarang. Itu bukan waktu untuk beribadah. Masih ada ke atas puncak.
saudara-saudaraku, terjadi pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang yang bernama Fatimid Khalifah Al-Muiz Li-Denillah atau sering disebut Khalifah Muiz. Dari mazhab Fatimiyah, dan Al-Muiz sendiri adalah Khalifah yang pertama. Pada waktu itu pusat kekristenan berada di Alexandria. Tadi kita sudah dengar kota Alexandria. Jadi pusat kekristenan berada di sekitar Alexandria, dan pemimpin gereja pada saat itu adalah patriark, disebutkan tadi oleh Kirami, dan patriark itu bernama Abraham. Ya, bukan Abraham. Jadi patriark sama seperti Paus di Roma. Ia berasal dari Syria dan menjabat sebagai Paus dari gereja Koptik Mesir yang ke-62. Nah, adalah seorang tokoh Islam yang mempengaruhi sang khalifah. Ini perlu kita catat baik-baik. Selalu saja ada orang yang usil terhadap kekristenan, orang yang sangat fanatik terhadap agamanya dan sangat benci terhadap kekristenan, bernama Yusuf ibnu Kilis. Dicatat oleh sejarah Mesir. Jadi si Yusuf mulai mempengaruhi pemikiran sang khalifah, seorang Syiah, orang fanatik. Yusuf memperlihatkan kepada Khalifah Al-Muiz Lukas pasal 17 ayat 20. Dicatat di sana, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu berpindah dari sini ke sana, maka ia akan mengikuti atau menuruti perkataan. Si Yusuf mempergunakan ayat ini dengan mempengaruhi sang penguasa pada waktu itu dalam sebuah rencana besar untuk meniadakan kekristenan di seluruh Mesir. Dan sang khalifah menyepakati hal itu, sehingga ia mengumpulkan semua orang dan memanggil pemimpin gereja, yakni Paus Abraham atau Patriark Abraham, untuk membuktikan ayat ini. Jikalau benar iman Kristen itu seperti yang dituliskan dalam ayat ini, maka buktikan sekarang. Jikalau hal itu terbukti, maka kekristenan silakan tetap hidup di sini. Tetapi kalau tidak, ada dua pilihan, yakni memeluk agama Islam atau memilih. Sang patriark meminta waktu 3 hari, sama seperti yang diucapkan oleh Sirani. Ia meminta waktu 3 hari untuk berpuasa dan mengajak semua umat Kristen yang ada di seluruh Mesir, meminta tolong kepada Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita kepada bangsa Israel ketika ada di pembuangan, pada zaman Esther, ya. Ketika ada rencana besar dari seorang yang membenci agama Yahudi pada waktu itu, Mordekai mendengarkan rencana jahat itu, dan Esther telah menikmati hidup yang nyaman di dalam istana sebagai seorang ratu. Mordekai meminta tolong kepada Esther supaya dapat mempengaruhi sang raja untuk menyelamatkan seluruh umat Tuhan yang ada di Media Persia. Itu kisah yang hampir sama. Kisah yang sama terulang di sini.
Dan Tuhan menunjukkan jalan bagi si Patria untuk menjumpai seorang yang disebut orang kudus, yakni Simon si mata satu. Si matanya satu. Yang pekerjaannya sebagai penyamak. Dia adalah seorang prabhu. Dan Simon meminta kepada semua orang Kristen yang ada di seluruh Mesir untuk berdoa besar ketika mereka dikumpulkan dengan mengucapkan kalimat apa yang disebutkan oleh Rami tadi, iri. Bayangkan Bapak Ibu, 100 kali mereka mengucapkan itu. Pada satu arah mata angin tidak ada apa-apa yang terjadi. Tentu pada pihak umat Tuhan ada rasa takut yang besar. Mereka akan binasa. Sama seperti keadaan bangsa Israel ketika mereka ada di tepi danau, laut Tibet. Mau maju ada lautan yang luas, mau mundur ada tentara yang mengancam kehidupan. Maju kena, mundur kena. Tidak ada jalan. Tetapi di mana tidak ada jalan, di situ Tuhan buka jalan. Tuhan meminta kerendahan hati, mengakui segala keterbatasan, sehingga umat Tuhan kembali tersungkur sujud memohon kepada Tuhan dengan mengucapkan Kyrie